hingga tahun 2027, termasuk pengembangan fasilitas industri dan juga infrastruktur penunjangnya. Nah, dari sisi pengelolaan kawasan, langkah strategis yang sudah dilakukan untuk memastikan target investasi ini tercapai tepat waktu itu seperti apa sih, Pak? Langkah-langkah dari KEK Galang Batang sendiri itu sangat sederhana dan sangat fundamental. Oke. Artinya kita memastikan seluruh utilitas dan fasilitas pendukung benar-benar siap untuk mendukung rencana investasi yang sudah ada dan yang akan datang. Itu termasuk kesiapan power plant, pengembangan untuk pelabuhan, pengembangan untuk utilitas, fasilitas lainnya seperti water reservoir, seperti waduk. Karena industri seperti ini tidak bisa berjalan setengah-setengah. Yeah. Infrastruktur harus siap ketika investasi fasilitas itu dikembangin sebelum ada pengembangannya. Oke. Oke, jadi caranya seperti itu ya Pak ya, semuanya disiapkan terlebih dahulu, kemudian itu akan menarik investor masuk begitu? Betul, karena key point-nya itu untuk investasi itu salah satunya itu adalah yang terpenting adalah fasilitas. Fasilitas utilitas, itu adalah key point yang terpenting ya sebelum investor karena mau masuk. Karena ibarat katanya investor itu tidak mau capek, mereka masuk semuanya harus sudah matang. Nah, tantangan selama membangun fasilitas-fasilitas tadi yang ditemukan di lapangan seperti apa Pak? Tantangan ya. Untuk saat ini kawasan, kalau misalnya kita bicara kawasan ekonomi khusus Galang Batang, itu ada beberapa. Oke. Kalau untuk fasilitas, utilitas itu nggak terlalu isu buat kami. Tapi kami menghadapi tantangan seperti resiko pasar global yang terjadi sekarang. Baik ya, lagi panas sekarang geopolitik. Lagi panas geopolitik. Karena salah satu anchor tenant kita ini bergerak di industri hilirisasi dan aluminium. Yang dimana sangat bergantungan dengan peta geopolitik dan kebijakan tarif. Oke. Oke, nah sudah puas nggak Pak dengan government saat ini yang tarifnya sekarang sudah dikurangin dan lain sebagainya, itu cukup membantu atau seperti apa? Sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Kembali lagi kami ingin memberikan apresiasi kepada pemerintah juga bahwasannya kebijakan sekarang ini sangat dipermudah dan dipercepat. Jadi itu bisa memberikan satu rasa kepercayaan terhadap investor. Baik, Pak, saya akan kembali ke KEK Galang Batang begitu ya. Dengan tadi fasilitas yang dibangun secara masif dan juga secara cepat begitu ya, bahkan ahead of schedule begitu. Artinya ada lapangan tenaga kerja yang terbuka begitu ya. Mungkin bisa diceritakan ini Pak, di Galang Batang saat ini kondisinya seperti apa untuk penciptaan lapangan kerja sendiri? Untuk saat ini KEK Galang Batang sendiri sudah menyerap kurang lebih 15.000 tenaga kerja. Lokal semua? 90% lokal. Wow, oke. Secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung artinya untuk mereka yang bekerja langsung di bawah tenan-tenan di dalam kawasan kami. Yang secara tidak langsung itu multiplier effect yang bergerak di bidang sektor logistik, konstruksi, jasa, dan UMKM. Tapi yang krusial sekarang itu bukan tentang jumlahnya, ini tentang kualitas. Jadi sekarang kami ini sedang menyiapkan gimana caranya SDM setempat agar kedepannya bisa lebih bersaing ke depannya. Nah, cara menyiapkannya seperti apa, Pak? Langkah-langkah yang sudah kita ambil, kami sedang mempersiapkan untuk membangun politeknik. Politeknik, oke. Jadi untuk calon-calon pekerja tersebut, ke depannya itu mereka bisa masuk ke politeknik ini, melakukan pendidikan kilat, misalnya 3 bulan, spesialis. Jadi mereka bisa masuk di dunia kerjanya yang belum pernah mereka masuk gitu loh. Oke, jadi artinya memang memberikan bekal terlebih dahulu begitu ya Pak ya. Tadi betul, bukan hanya angka tetapi juga secara kualitas begitu. Kualitas itu key point yang paling penting. Karena transformasi industri kawasan ini tidak bisa terjadi secara instan. Yes, betul. Ini semuanya butuh waktu. Ya, oke. Ini adalah industrialisasi jangka panjang. Dan investasi untuk di SDM-nya adalah salah satunya ya Pak ya? Salah satu yang terpenting. Salah satu yang terpenting. Nah, kalau untuk dampak ekonomi di wilayah sekitar sendiri di Bintan seperti apa Pak? Dampak wilayah ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan, multiplier efeknya itu sangat berasa ya untuk sekarang ya. Karena kita kontraktor, kita untuk jasa logistik, jasa yang lain-lain, itu kita memakai perusahaan-perusahaan setempat. Pertama karena efisiensi cost dan lain-lain. Gak mungkin kita datangin perusahaan dari luar segala macam karena cost-nya akan tinggi sekali. Dan untuk SDM setempat kita juga memprioritaskan, karena dari awal seperti yang saya sampaikan, bahwasannya pekerja itu yang kita prioritaskan akan untuk setempat, SDM setempat dulu. Tapi sejauh ini seperti apa Pak? Apakah dengan tadi angka 150.000 begitu ya? 15.000 begitu ya maksud saya. Dengan angka 15.000 apakah itu sudah cukup atau mungkin masih ada perlunya peningkatan lagi atau seperti apa?
Proyeksi kami untuk jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan sampai dengan 2027 itu mencapai 30.000 orang. 30.000 orang sampai Betul. dengan 2027. Sampai dengan 2007, langsung dan secara tidak langsung ya. Karena multiplier effect, efek dominonya ini sangat panjang sekali nantinya. Karena kita sekarang lagi ekspansi juga, kapasitas alumina salah satu tenan kami juga udah sampai 4 juta. Bahkan mereka lagi akan mengoperasionalkan di tahap ingot di dalam waktu dekat. Untuk caustic soda sendiri, dan tenan-tenan kita itu, ini industri berat ya. Jadi butuh tenaga kerja yang jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu yang tadi saya sampaikan lagi, ini bukan tentang jumlah, ini tentang kualitas. Itulah tugas kami sekarang untuk menyiapkan SDM-SDM setempat tersebut untuk bisa bersaing dan berkompeten ke depannya.